lagi untuk memimpin doa. Kita berdoa sesuai kita masing-masing dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Randi. Untuk ketua kelas, siapa temannya yang tidak hadir? Istia sampai paling tahu. Mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah kita buat, yaitu apabila ingin keluar izin terlebih dahulu. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar materi tentang prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Siapa yang masih ingat materi yang dipelajari sebelumnya? Oke, silakan ketuk dia. Adapun materi yang telah saya pelajari sebelumnya itu adalah sumber daya alam harus dikelola sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Misalnya, sumber daya ikan harus dimanfaatkan dengan cara berkelanjutan seperti menangkap ikan dengan menggunakan jaring atau jak, sehingga prinsip pembangunan berkelanjutan sesuai misalnya keadilan antar generasi. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk ketuk dia. Ya. Pernah lihat gambar seperti itu? Gambar apa itu? Bayi kekurangan gizi. Kenapa dia kekurangan gizi? Kurang dikasih makan. Gambar ini ada gambar apa yang ada Muhammad Anur? Kalau Linda? Banyak ya. Nah, ini digunakan untuk apa dalam kebutuhan sehari-hari? Ini ada nggak di rumah kalian? Ada. Apa gambarnya? Ayam. Ya, punya ayam semua? Punya. Tadi gambar-gambar yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu ketahanan pangan dan potensi persebaran sumber daya untuk ketahanan pangan di Indonesia. Dari gambar itu, siapa yang bisa mengungkapkan apa itu pangan? Oke, Randi. Pangan bahan makanan sebenarnya. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Randi. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini, yang pertama, melalui pengangkatan, nanti kalian akan mampu menjelaskan pengertian ketahanan pangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan. Yang berikutnya, melalui diskusi, nanti diharapkan kalian mampu menyajikan atau melaporkan hasil analisis data terkait potensi dan sebaran sumber daya yang berkaitan dengan ketahanan pangan, tetapi dengan peta dan tabel pangan. Kita masuk ke pengertian ketahanan pangan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, ketahanan pangan itu adalah kondisi terpenuhinya pangan, baik pangan secara mandiri atau perseorangan maupun pangan bagi suatu negara, di mana terpenuhinya itu tersedianya pangan yang cukup, bukan hanya cukup jumlahnya, tetapi gizinya juga cukup, persediaannya merata. Selain persediaannya merata, dia juga aman dikonsumsi, seperti itu. Kemudian potensi dari sebaran sumber daya untuk ketahanan pangan. Pada kali video kali ini kita akan membahas beberapa potensi. Itu ada potensi pertanian, perkebunan. Berikut adalah beberapa contoh perkebunan di Indonesia, mulai dari kebun. Dari materi tersebut, apa yang dapat kalian peroleh? Yang saya dapat dari video tersebut, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya. Ada 4 potensi sumber daya untuk ketahanan pangan. Contohnya itu pertanian,
perkebunan, perikanan, dan peternakan. Contohnya di bidang potensi perkebunan ada teh, sungai, tebu, dan lain-lain. Tepuk tangan untuk Alvina. Yaitulah tadi materi tentang ketahanan pangan. Kita akan bersama-sama menyimak suatu video yang berkaitan dengan permasalahan ketahanan pangan. Berdasarkan data yang dilansir dan gunanya untuk memproduksi pangan, khususnya bagi negara miskin dan berkembang. Pembangunan nasional dan salah satu unsur utama dalam ketahanan pangan adalah ketersediaan lahan yang termasuk di masyarakat ketahanan pangan 2024. Oke, itu tadi video tentang kondisi Indonesia. Apa permasalahannya? Soalnya lahan. Selain itu ada ancaman krisis pangan. Bagaimana caranya supaya ancaman krisis pangan itu tidak terjadi di Indonesia? Sudah belum sesuai kelompoknya? Ibu akan membagikan kalian lembar kerja untuk kelompok 1. Di kelompok 3, terlebih dahulu petunjuk yang ada di LKPD. Di LKPD itu ada artikel yang berkaitan dengan permasalahan ketahanan pangan dan ada juga link video atau link YouTube, ada juga link artikel yang nantinya dapat membantu kalian untuknya selama 35 menit dimulai dari sekarang. Untuk membantu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan di sini, jadi nanti tinggal diskusikan dengan teman kelompok. Pendistribusiannya sudah terbatas. Sudah semua? Sudah. Semuanya berdiri. Dengarkan apa yang saya ucapkan. Goyang, 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 goyang. Stop. Stop, 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 stop. Nah, harus konsentrasi ya. Dengarkan apa-apa saja. Jangan terlalu fokus dengan yang saya katakan. Angkat tangan. Goyang, 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 goyang. Stop. Goyang, 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 goyang. Stop. Goyang, goyang, goyang. Tepuk tangan tuh. Akunya di sini, bukan di sini. 11 lihat tidak? Kita melangkah ke presentasi dari hasil diskusi akan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Nancy Amalia. Tabel hasil perkebunan di Indonesia. Hasil perkebunan yaitu 1. Kelapa sawit, kode hurufnya KS. Sebarannya Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat. 2. Cengkeh, kode hurufnya C. Sebarannya Maluku, Sulawesi Tenggara, Jawa. 5. Lada, kode hurufnya L. Sebarannya Sumatera Selatan, Maluku, dan NTB. Indonesia yaitu karena ketahanan pangan sangat berperan penting dalam pemenuhan gizi dan nutrisi bagi masyarakat, dan ketahanan pangan berfungsi sebagai komoditas suatu negara, serta ketahanan pangan juga berpengaruh terhadap menentukan pembangunan suatu negara. Identifikasi masalah pada artikel tentang ketahanan pangan. 1. Tidak kebagian pangan karena banyak yang membutuhkan. Faktor-faktor penyebabnya yaitu kurangnya rasa mandiri masyarakat untuk ikut membuat pangan sendiri. Dampak yang ditimbulkan tidak kebagian pangan. Upaya atau alternatif
solusi untuk menjaga ketahanan pangan. Masyarakat bisa menahan pangan sendiri dan masyarakat juga ikut andil dan menjaga ketahanan pangan agar tidak mengalami krisis. Solusi yang paling tepat, menanam pangan dengan mandiri di rumah atau lahan pribadi masyarakat. Alasan memilih solusi karena kita bisa menghasilkan sayur sendiri hingga mudah menjangkau pangan secara mandiri. Baik, itulah hasil diskusi kami. Jika ada yang ingin bertanya kami, persilakan maksimal 2 pertanyaan. Saya Yudhayani dari kelompok 6 ingin bertanya, apakah perbedaan pertanian dan perkebunan? Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon berikan kami waktu untuk mencari jawaban. Baik, pertanyaan kelompok 6 akan dijawab oleh Dede Chandra Dinata. Apakah perbedaan pertanian? Jenis tanaman yang ditanam adalah tanaman musiman. Tanaman pangan dan memiliki masa panen yang singkat. Sedangkan perkebunan, jenis tanaman yang ditanam adalah tanaman tahunan. Tanamannya memiliki komoditi ekspor terbaik dan masa panen relatif lama tetapi berlangsung tiap tahun. Baik, itu tadi jawaban dari kelompok kami. Bagaimana? Dan presentasi dari kelompok kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok gua. Pematerinya sudah cukup bagus, jelas, identifikasi masalah juga jelas. Hanya tadi hampir sama dengan kelompok 1, kayaknya lupa menyimpulkan di akhir pada saat menutup presentasi. Untuk pertanyaan tadi, apa perbedaan pertanian dan perkebunan? Jawabannya sudah sangat bagus, di mana pertanian itu tanaman yang ditanam itu adalah tanaman musiman. Kalau perkebunan tanaman tahunan. Itu akan membagikan sebuah lembar refleksi akan diikuti bagaimana pembelajaran kita hari ini. Yang diperoleh dari pembelajaran kita hari ini menyimpulkan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, dan potensi persebaran ketahanan pangan yang dimiliki Indonesia adalah pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan. Oke, bagus. Dari pembelajaran kita hari ini masalah ketahanan pangan, singkatnya itu ketersediaan pangan dari jumlahnya, dari mutunya, dari keamanannya, dari gizinya. Pertanian, misalnya padi, ada jagung. Nah, yang berikutnya ada perkebunan, ada kopi, ada kelapa sawit. Akan memberikan tes sebagai evaluasi, tulis nama dan kelas di kertas lembar ya. Untuk soalnya ini akan dimulai dari sekarang. Nomor 4 ini pilih oleh temannya 1 orang, LKPD dan hasil tes serta lembar refleksinya dikumpul ya. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, akan Linda untuk memimpin doa. Doa selesai. Baik, sebelum